pertama, filsafat itu lahir ketika orang mulai tidak percaya dengan jawaban-jawaban medis terhadap problem hidup, pindah ke model logos. Jadi bahkan kalau kamu baca buku-buku pengantar filsafat semuanya pasti cerita Yunan itu sama sebenarnya, dari mitos ke logos. Dimanapun filsafat berkembang pasti ada geser ketika dia maju dari mitos ke logos. Islam dulu jaya, dari tidak jaya terus jadi jaya, pasti itu geser dari model nalar mitos ke model nalar logos. Logos teologis lah, katakan menyelesaikan masalah dengan rasio, dengan nalar, dengan akal yang sehat, itu logos. Kalau mitos itu dengan jawaban-jawaban konvensi, dengan jawaban-jawaban dongeng, dengan jawaban-jawaban legenda, dengan jawaban-jawaban intuisi, dengan jawaban-jawaban filosofi. Nanti kan kalau kalian baca sebuah filsafat, namanya tinggi, religiositasnya tinggi, religiositas dewa-dewa. Dia percaya ada Zeus, ada Thor, ada kalau dewa-dewa ada Hercules, ada Sina. Nah itu saya. Tapi sebab ada apapun hujan dengan itu juga hujan nggak berhenti. Mau dewa hujan, dewa lautnya namanya Poseidon. Kalau Thor itu dewa petir. Gitu. Sama dengan orang Jawa. Ini hawanya kok tidak enak ya. Kita pun nggak pernah ngasih saja. Bau reksa di sini. Kalau kan aku nggak enak. Jangan pasti mitos. Aku kok siang dulu hari itu. Mesti kamu cari jawaban yang sudah tahu. Dan itu yang terjadi. Mesir kuno, India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, peradabannya maju luar biasa. Cuma peradaban yang bagusnya mitos. Mitos itu nggak selalu jelek, tidak selalu salah, tapi yang jelas dia tidak rasional. Ketika itu tidak rasional, ciri paling utama yang tidak rasional itu biasanya tidak universal, tidak terbuka, sistemnya tertutup. Teori yang berlaku di A tidak pasti berlaku di B. Konsep yang disetujui oleh komunitas A sangat mungkin ditolak oleh komunitas B. Itu jawaban-jawaban lawannya logis. Barang rasional itu di sini rasional, di Amerika pasti juga rasional, sifatnya universal. Jadi validitas argumennya lebih universal dibandingkan mitos. Kita di Jawa percaya Nyai Roro Kidul, tapi mungkin turis yang datang ke sana nggak percaya. Ampun Roro Kidul. Kamu kan takut ke sana pakai baju hijau aja, kamu kan takut. Baju hijau. Aku Nyai Roro Kidul. Kamu percaya? Intinya kamu nggak berani terang-terangan nekat ke sana pakai baju hijau. Ada nalar mitis di balik pikiran kita. Yunani dulu juga begitu. Nah, dari mitos ini terus konversi ke logos. Jadi, pikir rasional. Masuk sih, kenapa kok kamu bingung dengan yang baju hijau? Coba sekali-sekali kamu itu yang di barang kritis itu yang jadi korban dalam setahun berapa orang? Misalnya 10 orang. Dari 10 orang itu coba kamu teliti yang pakai baju hijau berapa. Nah itu kan ini kalkulasi rasional. 10 orang ternyata nggak ada Pak yang pakai baju hijau. Ketika nggak pakai baju hijau, nggak kamu sambung-sambungkan dengan yang lorong itu. Hanya yang pakai baju hijau yang kamu sambungkan dengan yang lorong itu. Kamu nggak berani bikin teori. Oh ternyata yang pakai baju itu juga bisa tenggelam di sana. Berarti Nyai Roro Kidul juga suka baju itu. Berarti kan nggak jadi itu. Itu mitos. Berapa banyak orang naik motor kecelakaan pakai jaket? Kamu berani nggak bikin teori? Hati-hati jangan naik motor pakai jaket. Naik motor pakai jaket kamu akan kecelakaan. Itu mitos. Malah kayak bikin. Jadi awalnya lahir
filsafat kalau sudah muncul keinginan dalam dirimu untuk berpikir logis aja. Catatan pertama, kalau kamu masih belum mau, ya gerbang filsafat gak akan buka buat kamu. Jadi mulai hari ini kalau memang mau serius masuk ke dunia filsafat, buka pikiranmu, siap untuk berpikir rasional. Karena hari ini banyak sekali hal-hal yang tidak rasional beredar di sekeliling. Kalau kamu gak cerdas, kamu akan dimakan oleh irasional. Irasional itu nggak mesti urusannya dongeng-dongeng, urusannya kayak itu. Kamu sekarang hari ini yang paling populer adalah yang itu. Oh itu kan. Coba perhatikan debatnya dua orang itu, yang itu sama Adi bin Slamet itu. Coba cari irasionalitasnya. Jangankan yang itu, dengarkan kalau acara ini luar Jakarta Lawyers Club. Banyak sekali yang itu forumnya orang-orang pintar. Jadi kalau kalian cermati banyak logika yang rasional sebenarnya. Yang nggak pas, maksud cara berpikir kayak gitu itu banyak. Karena kalian mungkin nggak jeli aja. Selama ini nggak terbiasa dilatih untuk rasional. Oke, jadi gerbang pertama itu buka pikiranmu, siap untuk rasional. Yang kedua, setelah kamu pikiranmu terbuka, harus curious. Curious itu rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa ingin paham itu tingkatkan setinggi-tingginya. Curious itu wonder. Tidak ada hal biasa di sekeliling. Semua hal luar biasa, semua hal bisa dipertanyakan. Terserah kamu lihat, coba lihat sekelilingmu, kiri kanan ada peristiwa, ada sesuatu, ada seseorang, ada benda itu seolah-olah biasa, tapi kalau kamu pikir-pikir mungkin tidak biasa. Mungkin perlu cermati lagi, perlu dipertimbangkan lagi. Di barat kita hari ini di sini ada wisata, itu luar biasa. Ya kan? Tapi mungkin selama ini ala biasa aja diskusi sama-sama diskusi. Tapi kalau dianalisis dia luar biasa. Kamu di masjid tapi ngajinya kok filsafat, itu luar biasa. Kamu banyak hal luar biasa di situ. Sebenarnya rasa ingin tahu, curious itu sesuatu yang naluriah sifatnya fitrah. Bahasa agamanya fitrah. Setiap orang pasti punya banyak rasa ingin tahu. Hanya sayangnya begitu kalian besar, rasa ingin tahu itu sering dibunuh, sering dibiasakan. Dibiasakan maksudnya dianggap, disuruh nganggap itu barang biasa, bukan barang luar biasa. Anak kecil itu yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, biasanya kan cerewet. Ini apa? Itu apa? Ini kok begini? Itu anak kecil. Begitu kalian besar, biasanya rasa ingin tahunya perlahan-lahan gitu. Ya mungkin dimarahi ibunya cerewet, dimarahi itu udah lah, biasanya kayak gitu agak ditanyain. Itu lama-lama daya kritisnya mati. Padahal itu gitu. Sehingga kamu merasa biasa saja. Banyak hal yang menurut kamu biasa, tapi itu mungkin perlu kamu tahu argumennya, perlu kamu tahu alasannya. Mungkin itu tidak proporsional, mungkin itu tidak pas. Kenapa ini namanya ngaji? Kok bukan sekolah, kok bukan kursus, kok bukan les, kok bukan workshop, kok bukan itu? Ayo kamu pernah mikir kan? Bedanya apa ngaji sama les? Bedanya apa ngaji sama kursus? Bedanya kamu tidak pernah kan? Seandainya kamu kecil dulu mungkin takut. Ini kok namanya ngaji, yang di sana mungkin namanya halakoh. Terus ini apa? Itu bedanya apa? Atau cuma sama nama, definisinya sama apa? Beda, atau isi sama nama beda, macam. Cuma kalian nggak pernah tahu, nggak pernah wonder, nggak pernah heran. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok yang subur itu jadi luar biasa, sementara dukun-dukun yang lain nggak jadi luar biasa? Sebenarnya yang model yang subur kan banyak. Maka kenapa kemarin kok
waktu itu Joko Bodo kamu nggak komplain, sementara sekarang yang syukur kamu marah-marah. Kamu gara-gara istrinya 9. Apa tidak ada yang punya istri lebih dari 4? Banyak. Saya bulan apa itu ke Madura, ada seorang kiai yang istrinya 12. Iya Madura. 12 tinggalnya sak rumah. Jadi rumahnya kayak sekolah SD, kamar-kamar 12. Jadi di dalam rumah ramai kayak sekolahan sama kanak-kanak itu tujuan. Tidak ada yang ngumpulin itu. Cuma jangan-jangan media. Terus gimana sih perannya media itu gimana? Itu pertanyaan panjang. Banyak hal yang harus kamu kritisi, wonder, curious. Jadi wonder itu ingin tahu, bikin kamu mikir, reflection, terus bikin critical examination, bikin kamu kritis. Jadi gerbang pertama, buka pikiranmu lebar-lebar. Gerbang kedua, bertanyalah. Apapun pertanyakan ini. Kamu punya jenggot, saya nggak punya jenggot. Kira-kira argumenmu kok kamu berani-berani punya jenggot? Ini jelas, ya kan? Ini tuntunan Islam. Iyalah, banyak yang gitu. Tuntunan Islam harus punya jenggot. Tidak apa-apa, asal kamu ngerti bukan kata-kata kan cuma itu. Katanya orang tuntunan Islam, bahkan ada. Dia buka sendiri dalilnya, kamu itu dasarnya, argumennya, basisnya. Ada yang pakai jin A, jin B, ada yang pakai KB, ada yang pakai itu biasanya kamu asal aja. Sekali-kali ditanya. Nah, jadi wonder, gerbang pertama adalah logos, gerbang kedua curious. Nah, gerbang ketiga namanya wisdom. Memang asal katanya filsafat sendiri dari kata-kata philo, philia dan Sophia. Philo itu cinta, suka, gemar. Sophia itu bijaksana. Nggak perlu diulang ya, yang baru-baru yang baru-baru datang nanti tanya yang sudah datang, karena yang awal-awal belum begitu kecil. Sama-sama kuliah semua kan? Ya, lanjutkan lagi. Itu mahasiswa. Karena kemarin saya ada pengajian isinya kayak gini, pelatihan filsafat. Isinya ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang juga. Kita sambil itu sih, kita belajar filsafat itu. Mahasiswa semua kan enak ngomongnya rada lancar. Oke, jadi selain yang awal tadi logos, yang kedua curious, yang ketiga Sophia, wisdom, kebijaksanaan. Wisdom itu kalau bahasa Inggrisnya definisinya adalah good judgment. Wisdom, kebijaksanaan itu tidak sama dan tidak sebangun dengan kebenaran. Beda. Hati-hati. Jadi filsafat itu tidak semata-mata cinta kebenaran, tapi dia juga cinta kebijaksanaan. Bahasa Arabnya bijaksana itu hikmah. Makanya filsafat dalam beberapa filsuf Muslim lebih suka menyebut bukan falsafah tapi benar tidak selalu bijaksana. Bijaksana itu porsional, proporsional, dan pas. Itu bijaksana. Bijaksana itu kalau orang Jawa ini kan ada benar, ada benar. Benar itu pas. Benar itu misalnya apa? Kamu rambutnya keriting terus apa lagi? Kamu kan
kupingmu hitam, kamu tak bilang hitam sini, itu benar. Kamu kamu bilang hitam itu benar, tapi tidak benar. Atau mentang-mentang kamu punya kelebihan berat badan terus kamu tangannya gendut, kok aku ditolong. Bener kan? Saya ngomong gendut itu bener. Kalau ditimbang ngomong kamu berat. Tapi kan kalau orang Jawa nggak bener, nggak pas, nggak bijaksana. Jadi bijaksana itu kamu harus ketemu formula yang pas. Kapan harus ngomong, kapan harus diam, itu bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur, itu bijaksana. Kapan kamu harus ngalah, kapan kamu harus berjuang, itu bijaksana. Dan itu tak gampang. Kadang-kadang kamu harus berjuang, tapi kamu malah ngalah. Waktunya kamu menembak, kamu diam aja, begitu ditembak orang, kamu sering. Ya kan? Karena kamu tidak bijaksana. Kemarin ditunggu-tunggu diam aja, sekarang ditembak orang. Waktunya kamu harus diam. Ya, waktunya kamu harus diam, kamu malah ngeyel. Dia sudah ditembak orang,